Hype Insight memilih Jimin sebagai dosen artis baru. Hype tidak pernah malu untuk mencoba cara baru dan inovatif untuk membuat penggemar mereka lebih terlibat. Jadi begitu Hype memindahkan kantor mereka ke gedung tinggi yang jauh lebih besar di Yongsan, mereka membangun sebuah museum dan menamakan Hype Insight agar para penggemar semua artis Hype dapat datang dan menikmatinya. Salah satu artis mereka adalah BTS. Banyak ARMY yang bersemangat untuk mengumumkan pameran semacam itu dan berbondong-bondong menuju pengalaman itu untuk melihat sekilas ke dalam. Sebelum memasuki pameran, pengunjung diminta untuk mengunduh aplikasi Hype Insight ke ponsel mereka. Disinilah tiket mereka akan dipindai, dan mereka juga dapat terhubung ke waktu pameran khusus untuk kegiatan yang menyenangkan dan interaktif. Pengunjung diberi pilihan untuk memilih pemandu yang bertindak sebagai pemandu sepanjang waktu kamu di sana. Kamu dapat melihat antara grup seperti BTS, Tomorrow by Together, ENHYPEN, dan banyak lagi. Dan perwakilan pemandu dari setiap grup akan bertindak sebagai panduan suri suaramu. Ketika Hype Insight pertama kali dibuka, kalau pengunjung memilih BTS sebagai pilihan mereka, mereka memiliki suara RM yang membimbing mereka sepanjang jalan. Suara RM di telinga kamu saat kamu mempelajari lebih banyak hal tentang proses kreatif mereka, itu pasti sangat menyenangkan. Sekarang telah diumumkan bahwa Jimin akan mengambil alih sebagai suara yang memandu pengunjung di seluruh pameran. ARMY sangat senang mendengar suara malaikat Jimin di seli suara. Kamu sekarang dapat lebih menikmati pameran dengan suara baru dari 5 anggota ini, tulis Hype Insight. Baru lainnya termasuk Baekhyun West, Hoshi Seventeen, Yeonjun Tomorrow by Together, dan Hisong ENHYPEN. Hype Insight punya beberapa pameran keren yang gila dan hal-hal yang ingin dilihat oleh setiap penggemar K-pop. Bahkan RM senang melihat pameran seni. J-Hope bahkan memberi penggemar tur pameran yang mendalam dan kami yakin penggemar internasional terutama akan senang melihatnya sekilas. Yang kedua, Ticketmaster menyebabkan kekacauan karena lebih banyak tiket Permission to Dance on Stage BTS dirilis sehari sebelum konser. Ticketmaster telah membuat ARMY gempar di Twitter karena mereka merilis lebih banyak kursi untuk para penjualan Verified Fan hanya 1 hari sebelum konser BTS Permission to Dance on Stage yang sangat dinanti-nantikan di Los Angeles. Sepertinya kode-kode tersebut dikirim melalui SMS kepada mereka yang mendaftar untuk menjadi penggemar terverifikasi Ticketmaster selama periode pra-penjualan dan dimasukkan dalam daftar tunggu. Kode ini bekerja dengan cara yang hampir sama dengan kode pra-penjualan karena Ticketmaster merilis lebih banyak kursi yang tersedia dan setelah melalui antrian, pembeli dapat membuka kursi tersebut dengan kode khusus yang mereka kirim dan diberi batas maksimal 4 tiket. ARMY tidak senang dengan platform penjualan tiket karena mereka sekali lagi merasa dilecehkan oleh mereka. Ketika tiket pertama kali dijual kembali pada minggu pertama bulan Oktober, Ticketmaster tampaknya tidak siap untuk menjalani jumlah lalu lintas yang mereka miliki dan hampir seketika down. Pengalaman membeli tiket untuk ARMY tidak pernah bebas stres, tapi kali ini khususnya, ARMY tidak terlalu bersimpati atas kurangnya persiapan situs web untuk salah satu konser yang paling dinanti tahun ini. Karena pembeli masa lalu yang luar biasa dan permintaan presale fan terverifikasi untuk Permission to Dance on Stage LA, semua pertunjukan terjual habis dan tiket tidak tersedia untuk penjualan publik, tulis dukungan penggemar Ticketmaster. Lebih buruk lagi, tiket yang dibeli selama pra-penjualan segera naik di situs sebagai tiket yang dijual kembali dengan mencapai ribuan. Beberapa pengecer bahkan menjual kursi tingkat 500 seharga ratusan dolar. Kegagalan hari ini dimulai ketika Ticketmaster mengirimkan kode pra-penjualan kepada mereka yang masuk daftar tunggu dari pra-penjualan sebelumnya, hanya untuk menemukan bahwa calo juga mendapatkan kode-kode yang diambil dari ARMY dan membeli tiket dari yang baru dirilis untuk dijual kembali, dan harga mereka ada dalam ribuan dolar. Tidak ada yang tahu persis bagaimana Ticketmaster memilih siapa yang akan mengirim kode pra-penjualan ini, tapi jelas bahwa dengan pertunjukan pertama yang tinggal 1 hari lagi, ARMY tidak senang dengan mereka. Jalan menuju konser itu sendiri terlihat seperti jalan berdarah. ARMY yang menantikan untuk menghadiri pertunjukan tidak mendapatkan tiket karena sistem Ticketmaster yang buruk, atau mereka membayar harga yang terlalu tinggi untuk sebuah tiket yang seharusnya hanya menghabiskan sebagian kecil dari mereka. Pada akhirnya, semua orang yang mencoba untuk bersenang-senang dan disatukan oleh kecintaan mereka pada BTS dan musik mereka. Sayangnya Ticketmaster punya rencana lain. Meskipun Ticketmaster sedang tren, belum ada tanggapan dari platform tersebut. Yang ketiga, Jimin mengajak ARMY berkencan di pantai dengannya dalam foto boyfriend material terbaru.
Jimin sekali lagi membuktikan betapa dia mencintai ARMY dengan pembaruan media sosial terbaru. Lahir di Busan, dia dikenal sebagai pecinta pantai. Itu sebabnya selama kunjungannya baru-baru ini di sana, dia hanya harus berbagi momen romantis dengan penggemar. Jimin membanjiri Weverse dengan perjalanan pantai malam hari yang indah dan foto-foto pemandangan yang menakjubkan. Saya ingin melihat laut, jadi saya pergi, kata Jimin. Dalam suasana yang tenang, ia mengubah momen kesendirian menjadi momen bersama dengan penggemar. Di tempat yang indah, tidak ada banyak orang, jadi saya sendirian di sini dengan hampa, kosong, kata Jimin. Dia bahkan menyertakan video kakinya berdiri di perairan malam dan cakrawala yang indah dengan suara deburan ombak di latar belakang. Tapi itu mungkin tampak lebih damai daripada yang sebenarnya, menurut J-Hope. J-Hope menulis, dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia hampir mati karena kedinginan. Tapi tak hanya Jimin, J-Hope juga membalas postingan member lain. Pada tanggal 26 November KST, J-Hope memutuskan untuk membalas di Weverse, tetapi kali ini dengan anggotanya yang telah berbagi kabar terbaru dengan penggemar sejak tiba di Amerika. Salah satunya adalah Suga yang memanjakan penggemar dengan selfie dirinya yang tampan. Kalau ARMY terlihat bersemangat untuk selfie, J-Hope tampaknya punya mentalitas yang sama dan berkomentar di bawah gambar dengan menulis, "Warna rambutmu seksi, bro," dengan beberapa emoji yang menggemaskan dan tidak disangkal bahwa Suga terlihat luar biasa dengan rambut orange. Anggota berikutnya yang merasakan cinta dari kekaguman J-Hope adalah Jin. Dia baru-baru ini membagikan pembaruan dirinya dan memposting foto yang memegang penghargaan AMA Group. Seperti Suga, Jin juga terlihat sangat tampan. Kali ini, J-Hope benar-benar menjadi penggemar K-pop sejati. Saat dia mengajukan pertanyaan yang ada di benak semua orang, dia bertanya, apakah Hyung ini tidak menua? Meskipun menjadi yang tertua di grup, Jin selalu seperti itu dianggap jauh lebih muda, dan banyak penggemar BTS tidak percaya ketika mereka mengatakan dia hampir berusia 30 tahun. Tapi bukan hanya visual anggotanya yang dikagumi oleh J-Hope di Weverse. Seperti yang diharapkan, leader RM sangat penting untuk perjalanan ini dan telah bekerja keras untuk memastikan bahwa grup tersebut dapat bersinar. Ya, sepertinya J-Hope ingin semua orang tahu betapa kerja kerasnya bahkan ketika mereka tidak di Korea. J-Hope mengatakan, dia datang jauh-jauh ke Amerika dan bekerja keras merekam dan sambil menunjukkan video. Dia bahkan bangga memberitahu kami bagaimana studio di Amerika sangat cantik, kata J-Hope. Dan ketika Jimin membagikan foto, bukan hanya penggemar yang dengan cepat menyimpan gambar untuk digunakan sebagai latar belakang mereka, bahkan J-Hope melihat keindahan di dalamnya menambahkan, "Kya, ini bisa menjadi cover album." Seperti biasa, J-Hope telah membuktikan betapa dia mencintai anggotanya, baik secara langsung maupun online. Weverse telah menunjukkan kepada penggemar betapa setiap anggota BTS saling peduli, dan itu menunjukkan bahwa mereka lebih seperti keluarga daripada grup. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Apa kalian juga nyimpan foto dari Jimin? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.